Hai everyone, welcome back to my channel. What's up bro? Masih hangat nih perbincangan perihal resesi akhir-akhir ini ya. Tapi kali ini kita nggak bicarain tentang resesi yang gitu-gitu aja, tapi tentang entrepreneurship. Entrepreneurship itu kita tahu sudah digadang-gadang menjadi solusi dari permasalahan resesi ini karena fakta membuktikan bahwa 99% ekonomi Indonesia digerakkan oleh UMKM dan 97,3% lapangan kerja diserap UMKM dan 60% PDB disumbang dari UMKM. Jika melihat kenyataan ini, entrepreneurship bisa jadi solusi ya dari resesi ini. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak apa itu entrepreneurship? Oke, kita sekarang bicarain tentang entrepreneurship di mata kuliah Kewirausahaan 2. Insya Allah saya Hanifran Iswari akan menyampaikan beberapa informasi tentang materi kali ini. Kita membahas tentang entrepreneurship. Apa sebenarnya entrepreneurship itu ya? Oke, seperti yang kita tahu di sini, kalau kita paling gampang aja ketika kita ingin tahu tentang makna suatu istilah atau kata-kata itu kita googling ya, di googling dan hasilnya itu seperti ini tentang entrepreneurship. Entrepreneurship itu adalah the activity of setting up a business or businesses taking on financial risk in the hope of profit. Dalam bahasa Indonesia, istilah entrepreneurship itu diartikan sebagai kewirausahaan yang memiliki sedikit perbedaan ya perihal pengertian. Meskipun demikian, masing-masing pendapat memiliki inti jika entrepreneurship itu berhubungan dengan kreativitas ataupun inovasi. Jadi, kalau dipahami entrepreneurship itu apa? Adalah proses kegiatan kreativitas dan inovasi menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain serta memenangkan persaingan. Sebenarnya entrepreneurship itu diadopsi dari bahasa Perancis yang artinya entreprendre, yang berarti melakukan atau bahasa Inggrisnya to undertake, memulai atau berusaha melakukan tindakan, mengorganisir dan mengatur. Istilah entrepreneurship ini mulai dikenalkan dalam tulisan Richard Cantillon yang berjudul Essai sur la nature du commerce en general pada tahun 1755. Udah jauh banget ya, udah lama banget gitu ya. Oke, kalau sudah tahu artinya secara kata-kata, nah kita bisa pahami seperti ini. Nah, ini kalau misalkan dari Google pasti dari Google pasti akan keluar dari Wikipedia. Paling gampang sekali. Ini memang beberapa saya nanti akan bandingkan juga dengan pemahaman atau pengertian entrepreneurship dari beberapa ahli. Oke, kalau kita lihat dari sini, entrepreneurship is the creation of extraction of value, ya. Kalau misalkan dilihat bahwa di situ bisa kita bulatin creation, ya kan, atau ekstraksi dari nilai, gitu ya, yang which may include other value that some simply economic ones, ya. Jadi salah satunya efeknya pasti perihal ekonomi, tapi tidak melulu tentang ekonomi, oke? Lah ini beberapa ahli bisa menyampaikan berbeda, misalkan dari ahli atas nama Bapak Suryana. Bapak Suryana ini menjelaskan bahwa entrepreneurship itu adalah kiat dan proses menuju sukses. Entrepreneurship merupakan suatu penerapan kreativitas dan inovasi, sedangkan inovasi merupakan penerapan dari penemuan suatu proses produksi baru atau pengenalan akan suatu produk baru. Di lain sisi ada juga pengertian dari Danang Swanyato yang berhubungan dengan entrepreneurship di bidang kesehatan. Beliau memandang bahwa entrepreneurship itu adalah suatu sikap untuk menciptakan sesuatu yang baru serta bernilai bagi diri sendiri ataupun orang
lain. Jadi entrepreneurship tidak melulu perihal mencari keuntungan pribadi, namun juga memiliki nilai sosial. Di pengertian yang lain dari Hermawan Kertajaya, entrepreneurship itu berhubungan dengan usaha untuk menciptakan nilai melalui pengamatan atas kesempatan bisnis dengan melakukan manajemen terhadap resiko yang mungkin timbul serta keterampilan untuk berkomunikasi serta memobilisasi sumber daya yang ada, terutama sumber daya manusia, sehingga dapat menciptakan sesuatu yang menghasilkan, ada nilai tambahnya. Di buku yang lain dari sudut pandang hukum, misalkan Abu Marlow menjelaskan entrepreneurship itu adalah kemampuan seorang yang peka terhadap peluang, sensitif ya terhadap peluang, bukan sensitif yang lain, sensitif terhadap peluang, dan memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan perubahan dari sistem yang ada. Jadi peluang itu dipahami dari Abu Marlow itu adalah kesempatan untuk mewujudkan atau melaksanakan suatu usaha dengan tetap memperhitungkan resiko yang dihadapi. Jadi tidak serta-merta blujur melakukan gitu loh, kalau orang Jawa bilang gitu ya, tapi tetap memperhitungkan resiko-resiko yang mungkin saja ada di setiap usaha tersebut ya. Selain itu ada lagi pengertian tentang kewirausahaan atau entrepreneurship. Robin and Coulter menjelaskan bahwa kewirausahaan atau entrepreneurship itu adalah proses. Nah, ini dia yang harus ditengahin. Proses ya kan, berarti tidak pernah berhenti. Dapat dipahami bahwa proses di mana seorang atau suatu kelompok individu. Jadi entrepreneurship tidak hanya seorang saja, tapi bisa suatu kelompok ya. Suatu kelompok yang menggunakan upaya terorganisir ya untuk mencari peluang dan menciptakan nilai dan memenuhi kebutuhan serta keinginan melalui inovasi dan keunikan. Jadi kalau misalkan kita bisa pahami entrepreneurship itu apa? Entrepreneurship itu proses, ya, proses dalam bentuk usaha, ya, yang bersifat kreatif, bersifat inovasi, ya, oke, dengan cara mengorganisir, mengelola, mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui peluang-peluang. Ya, melalui peluang-peluang dengan tidak lupa memperhitungkan resiko. Oke, sehingga dari usaha-usaha tersebut, proses tersebut akan diperolehlah benefit yang tidak hanya bernilai secara ekonomis, tapi tapi berdampak terhadap bidang yang lain seperti sosial, budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Seperti itu entrepreneurship. Oke? Nah, sekarang prinsipal ya, basic principle of successful entrepreneurship ini saya buat dari segini banyaknya buku dan saya rangkum ada 10 prinsip dari entrepreneurship yang sukses gitu ya. Apa aja? Yang pertama, prinsip pertama adalah pahami bahwa menghasilkan banyak uang dengan cepat bukanlah tujuan pertama dari entrepreneurship. Ya, pengusaha sukses adalah mereka yang mampu mengubah visi mereka menjadi kenyataan. Oke. Prinsip terpenting dari kesuksesan entrepreneurship adalah komitmen yang mendalam dari cita-cita entrepreneur itu sendiri, gitu ya. Kemudian baru dibentukkan dalam model bisnis atau dalam layanan atau produk tertentu. Entrepreneurship atau pengusaha bukan hanya untuk mencari nafkah, ya. Entrepreneurship adalah sebuah komitmen untuk membuat dunia menjadi hidup lebih makmur dengan visi yang lebih besar dan dengan semangat, harapan dan prestasi yang lebih baik. Entrepreneurship itu akan membuat atau memperkaya
dunia ya, dan visi atau komitmen tadi adalah seni melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Maka tentukan tujuan ketika Anda memastikan menjadi entrepreneur dan kejarlah gitu. Lalu prinsip yang kedua perihal temukan peluang yang tepat. Cari cara untuk membuat hidup orang lain mudah. Kenapa saya bilang peluang yang tepat tapi hubungannya dengan membuat hidup orang lain mudah? Karena tantangan utamanya sebenarnya adalah fokus menemukan masalah pelanggan terlebih dahulu, baru kemudian mencari solusi yang sangat dibutuhkan atau diinginkan pelanggan. Bukan ketika Anda membuat sebuah produk, Anda elu-elukan produk itu adalah yang terbaik, tapi ternyata produk itu atau layanan tersebut ternyata tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Lah itu menjadi masalah, tidak membuat hidup orang lain jadi mudah, dan Anda tidak bisa menciptakan peluang apapun akhirnya, begitu ya. Jadi bisa dibilang bahwa solusi yang tepat seringkali berasal dari pengalaman pribadi, atau Anda bisa melakukan survei, atau juga Anda bisa mengamati sebenarnya dari intuisi yang Anda rasakan, gitu. Memahami apakah ada kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya, kebutuhan yang mendesak itu bisa menjadi peluang bagi kalian. Prinsip yang ketiga adalah bangun tim yang sukses. Kerja tim yang baik membangun kecepatan. Maksudnya apa? Membangun tim yang hebat adalah aset terpenting Anda, atau bisa dibilang fondasi dari bisnis ini. Kenapa begitu? Karena memilih pendiri yang tepat, memilih founder dari usaha yang tepat adalah upaya untuk menggabungkan keterampilan terbaik dari kalian untuk mendevelop bisnis ini. Merancang tim jauh sebelum memulai aktivitas, bukan ketika aktivitas berlangsung baru Anda membangun tim. Sebaiknya dilakukan sebelum, gitu ya. Dan pastikan tim Anda memiliki semangat, rasa cinta terhadap pekerjaannya, dan juga tekad, keteguhan, dan keberanian untuk menjalankan bisnis tersebut. Prinsip yang keempat, pastikan eksekusi itu penting. Kewirausahaan itu sulit bahkan ketika idenya bagus, timnya bagus, dan kondisinya ideal. Maksudnya apa? Entrepreneurship itu memang suatu proses, dan tidak semua orang bisa bersabar dengan proses tersebut. Walaupun dalam posisi ketika itu idenya bagus, peluangnya sangat besar, atau timnya bagus, atau kondisi lainnya saat itu sedang ideal, gitu ya. Dikatakan susah sebenarnya relatif, gitu. Jadi pastikan eksekusi itu penting. Jadi tidak hanya berada di stage tersebut, tapi harus naik level. Itu entrepreneur, dan harus bersabar dengan prosesnya seperti apa. Lah, kewirausahaan itu menjalankannya dengan dua kombinasi. Yang pertama, perihal tujuan. Kalian harus benar-benar memastikan tujuan dari entrepreneur yang kalian bangun atau bisnis yang kalian bangun itu memang sesuai, ya. Yang kedua, untuk membangun proses entrepreneur ya yang segitunya, jadi tidak hanya berhenti di tengah jalan. Yang harus dipastikan adalah terus belajar untuk memotivasi diri sendiri, memotivasi dan memimpin orang lain. Itu yang dilakukan, gitu ya. Bahwa pengusaha paling sukses dapat bekerja sendiri dan menjadi pemain tim. Berapapun ukuran timnya, mereka bisa memberikan kontribusi yang penting untuk usaha mereka dan melakukan transisi untuk memimpin tim mereka. Begitu. Prinsip yang kelima, waspadai dampak. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipikirkan oleh seseorang ketika membangun bisnis ataupun sedang running bisnisnya, bahwa kewirausahaan itu atau entrepreneurship itu yang sukses itu bukan hanya perihal uang. Itu harus dipahami, waspada
perihal dampak. Maksudnya apa? Gitu kan ya. Kewirausahaan itu terkadang mereka mengambil resiko dan tidak mengenal ketakutan, ya kan? Tapi ada dua hal yang penting, perihal bagaimana Anda berbagi kapasitas dengan orang lain untuk menangkap peluang yang dapat Anda nikmati di masa depan. Contohnya seperti ini. Di satu sisi, kita mungkin bisa membangun atau mendevelop bisnis yang berhubungan dengan bisnis utama kita. Tapi mungkin jauh lebih baik jika memang dilihat dampaknya itu lebih luas, Anda bisa mengambilnya dari partner gitu. Contohnya apa? Misalkan kalian bisa menyerahkan satu tanggung jawab tertentu, satu lini bisnis Anda, misalkan perihal packaging ke ibu-ibu dan wanita atau ibu-ibu PKK. Ya, tidak semuanya dikerjakan oleh bisnis utama Anda, tim bisnis utama Anda, tidak. Anda bisa membagi-baginya. Waspadai dampak. Jadi eksekusi yang baik juga harus memikirkan perihal dampak. Atau yang lain, melakukan pekerjaan atau melakukan eksekusi yang kenyataannya bisa berdampak nyata pada kehidupan masyarakat. Itu perlu diwaspadai. Perlu kita aware tentang itu, gitu ya. Perlu kita memahami jika memang business is not just about money, gitu ya. It's not only about money. Ini tidak hanya ngomongin tentang uang, gitu. Oke, ada 5 prinsipnya. Nanti akan ada prinsip selanjutnya, prinsip ke-6 dan sampai prinsip ke-10. Oke. Prinsip ke-6. Prinsip ke-6 hampir sama seperti prinsip ke-5, perihal waspadai atau aware about social and economic. Pengusaha sukses memiliki misi khusus, yaitu bekerja untuk dunia yang lebih baik. Oke. Nah, di prinsip ke-6 ini kita bisa mendeskripsikan ada 7 hal yang harus dipikirkan, tidak hanya sosial dan ekonomi, bahwa pertama, perihal ekonomi itu pasti yang dipikirkan pertama. Kedua, perihal keuangan atau kemakmuran itu pasti dipikirkan juga. Yang ketiga, secara internal kita harus memikirkan perihal organisasi kita. Organisasi mengubah struktur dan organisasi, meremajakan teknologi ataupun konsepnya. Yang keempat, perihal manajemen. Manajemen itu apa? Berbeda dengan organisasi. Kalau manajemen kita bisa memastikan bahwa membuat SOP baru, mempromosikan aturan baru, lalu membuat kepemimpinan yang lebih sesuai dengan kondisi, ataupun juga perihal manajemen resiko, tentang mitigasi resiko. Yang kelima adalah perihal pekerjaan. Anda harus benar-benar memikirkan bagaimana menciptakan pekerjaan, mengubah kebiasaan kerja, ataupun menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kerjaan di dalam bisnis Anda. Yang keenam adalah sosial, mendorong pemikiran untuk bisa memobilisasi sosial dengan pikiran yang terbuka, membuat bisnis Anda menjadi lebih aware dengan sosial dan nanti impact-nya kembali lagi ke bisnis Anda. Selanjutnya nomor 7 adalah lingkungan. Lah, ini yang paling diminati saat ini, bahwa kita sebagai entrepreneurship yang akan sukses gitu, atau entrepreneurship sukses, kita harus atau Anda harus meningkatkan standar perihal standar pengolahan limbah, standarisasi lingkungan, dan jangan lupa pembangunan yang sustainability, yang berkelanjutan. Itu prinsip ke-6. Prinsip ke-7, perihal produk atau layanan yang layak. Produk bagus seringkali menjual dirinya sendiri. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah kalian mungkin tidak perlu untuk membuat sebuah produk yang aneh-aneh, ya kan? Tapi ketika kalian bisa membangun produk yang bagus, produk itu tidak perlu lagi dipromosikan, tapi dia bisa menjual dirinya sendiri. Bahasanya seperti itu. Jadi perihal produk atau layanan itu
yang paling penting adalah mudah diakses oleh pelanggan, ya. Dan jangan lupa untuk memastikan bahwa pelanggan atau customer Anda bisa memberikan feedback yang kita butuhkan. Jadi tidak hanya berpikiran bahwa bagaimana customer kita menggunakan produk itu regularly, membeli secara terus-menerus. Tidak hanya itu, tapi bagaimana feedbacknya perihal kualitas, perihal keinginan mereka dan lain sebagainya yang bisa membuat produk yang kita punya itu tidak perlu dipromosikan lagi, tapi dia bisa menjual dirinya sendiri. Prinsip yang ke-8, perihal modal. Modal tidak merupakan bukan langkah satu-satunya, gitu ya, pemahamannya gitu. Capital is no scare visionist, gitu ya. Bisa dipahami bahwa rencana bisnis yang baik selalu akan menarik investor. Modal seharusnya tidak menjadi kekhawatiran, gitu kan, karena kewirausahaan itu bukan perihal modal tapi perihal solusi. Walaupun modal itu memang penting untuk menjalankan sebuah bisnis. Ketika ide bagus, maka Anda akan benar-benar mudah mendapatkan modal gitu. Ketika idenya bagus dan eksekusi yang bagus. Untuk mengawali itu otomatis harus memiliki modal pribadi dulu gitu kan ya. Kita harus, kalau misalkan ada modal sendiri, pasti nanti mungkin kalau misalkan kurang kita akan cari angel investor gitu. Mungkin bisa seperti itu. Oke, successful entrepreneurship prinsip yang ke-9 perihal akuntabilitas. Ada yang berbicara perihal yang terpenting itu entrepreneurship adalah jualan dan jualan gitu kan ya, bagaimana produknya bisa dijual. Tapi jangan berhenti di sana. Ketika Anda sudah bisa menjual dan Anda memperoleh income, bahwa akuntabilitas itu Anda butuhkan. Karena apa? Ketika Anda tidak bisa akuntabilitas, Anda tidak akan bisa mempertanggungjawabkan dari proses yang sudah Anda lewati, walaupun sellingnya besar. Maka akuntabilitas itu melahirkan tanggung jawab. Itu penting. Tidak harus perihal belajar tentang bagaimana sih accounting gitu, tidak, tapi bagaimana Anda bisa minimal mencatat dengan akuntabilitas dengan baik, dengan rapi, dan Anda bisa membaca dan mengambil keputusan selanjutnya untuk bisnis Anda. Seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir, prinsip ke-10 adalah sustainability. Tanpa pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan, kata-kata seperti peningkatan, pencapaian, dan kesuksesan tidak ada artinya. Maksudnya apa? Setiap bisnis yang sukses itu tumbuh selama bertahun-tahun. Bisa dibilang tadi disampaikan bahwa bisnis itu atau entrepreneur itu proses gitu kan. Entrepreneur itu ngomongin proses gitu kan. Jadi butuh waktu, bisa tahun, bisa bulan, tapi kecenderungannya adalah tahun ya. Dan kebanyakan perusahaan besar itu mulai dari hal yang kecil, dan itu prosesnya sustainability, berlanjut, tidak berhenti gitu ya. Dan Anda harus memberi ruang untuk bisnis Anda untuk tumbuh. Jangan puas dengan kesuksesan yang kemarin, selalu berusaha dan mengalahkan rekor yang Anda buat sendiri sebelumnya. Itu harus dipastikan perihal sustainability. So, ada 10 prinsip tentang successful entrepreneurship yang saya pelajari dari beberapa buku yang saya punya. Kalau misalnya Anda bisa baca RPS yang saya sharing kan ke Anda kemarin, Anda bisa lihat buku-buku mana saja yang saya baca, itu banyak sekali, dan saya rangkum ada 10 prinsip perihal basic principle of successful entrepreneurship. Oke, tadi itu 10 prinsip dasar dari entrepreneur ya, biar entrepreneur itu sukses lah. Tugas Anda kali ini adalah learn from film. Ini salah satu contoh aja, saya ambil 4 saja contoh dari film-film dari tahun 2010 sampai 2020. Ada Itaewon Class. Kalau misalkan orang yang suka atau pecinta drama Korea pasti tahu nih Itaewon Class itu apa dan menceritakan seperti apa. Oke, yang kedua bisa Anda memilih The Inventor, Out for Blood in Silicon Valley yang tahun 2019 kemarin rilisnya. Lalu ada lagi yang 2017 yang juga bagus juga, dan ini juga drama Korea, mungkin ada yang suka drama Korea juga, kalian bisa lihat Strongest Delivery Man. Nah, itu tahun 2017. Dan juga ada
The Social Network yang menceritakan perihal pendiri Facebook ya. Ya, ini dirilis tahun 2010. Bisa memakai film apapun kalian tonton dan kalian bikin sinopsisnya, lalu setelah itu pelajari poin-poin apa saja yang menurut Anda tepat untuk diperhatikan jika ingin memiliki bisnis atau jika Anda ingin menjadi entrepreneur yang sukses. Kalian sampaikan di situ poin-poinnya apa dengan dijabarkan menurut apa yang dialami di film itu, gitu ya. Itu tugasnya sangat mudah. Saya harap kalian bisa optimal karena ini kesukaannya anak-anak milenial nonton film ya. Jadi belajarlah dari film. Baik, sekian aja penjelasan tentang materi pertama tentang apa itu entrepreneurship dan 10 prinsip yang menjadikan entrepreneur itu sukses. Oke, tadi tugas sudah saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Segera dikerjakan, ditonton filmnya dan pelajari apa yang ada di dalam film. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.